Halo, kembali lagi di Intan Rooms dan masih bersama saya Intan Erita. Kali ini kita akan membahas mengenai resolusi tahun 2025. Jangan muluk-muluk ya. Ini penting banget, harus kita bahas saat ini. Karena misalnya di awal tahun kalian pasti punya resolusi, ya kan? Tapi permasalahannya saya tanya nih, resolusi 2024 kemarin sudah tercapai belum? Yang ada-ada kan biasanya di awal kita semangat bikin resolusi, tapi di akhir tahun ya udahlah, tahun depan lagi diulang resolusinya gitu ya. Nah, sebenarnya ini kebanyakan orang melakukan hal seperti ini, walaupun ada juga loh orang yang berhasil untuk menyelesaikan resolusi di setiap tahunnya. Biasanya ini orang-orang yang sudah clear mau kemana, kemudian dia konsisten dan menjalankan resolusinya sehingga di akhir tahun resolusinya tercapai dengan baik. Nah, tahun ini semoga kalian yang sedang melihat ini termasuk orang-orang yang bisa menjalankan resolusi kalian di tahun 2025 ini menjadi kenyataan di akhir tahun nanti ya. Amin. Oke, sekarang kita bahas yuk, kenapa sih orang-orang kalau buat resolusi itu semangat di awal tahun, tapi begitu ngejalaninnya lupa dan akhirnya ya udahlah ya gitu ya. Biasanya yang pertama yang terjadi adalah karena kamu kurang spesifik. Kalau membuat resolusi itu harus spesifik sehingga kita juga tahu yang kita mau seperti apa dan cara mencapainya juga clear. Contoh misalnya nih, pengen hidup sehat. Oke, itu resolusi 2025. Tapi hidup sehat tuh bagaimana? Harus dispesifikin, jadi didetailin. Contoh nih misalnya, pengen hidup sehat. Jadi mulai olahraga seminggu 3 kali. Olahraganya apa? Jalan kaki. Gitu. Jadi dimulai dengan resolusi yang besar namun kita spesifikkan sehingga kita tahu bagaimana memulainya. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa kamu capai. Kalau misalnya cuma bilang pengen sehat aja, kita tahu pengen hidup sehat itu ada sesuatu yang bagus. Tapi bagaimana cara mencapainya, kadang-kadang kita juga nggak ngerti. Nah, ini yang membuat kita malas mengejar apa yang ingin kita tuju di akhir tahun nanti. Contohnya nih, kamu ingin punya uang yang banyak di akhir tahun 2025. Wah gitu, biar bisa liburan akhir tahunnya luar biasa. Maka kamu harus punya sesuatu yang bisa kamu capai. Untuk mencapai punya tabungan baik di akhir tahun, maka setiap bulan kamu harus menabung, let's say misalnya 10% dari penghasilan kamu. Jadi kamu tahu ada sesuatu yang bisa kamu capai dan bisa kamu lakukan setiap bulannya dengan konsisten ya. Lalu yang ketiga, sesuaikan sama kondisi kamu. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya diri kamu juga malas untuk ngejalanin resolusi yang kita buat. Kenapa? Karena kita membuatnya tidak menyesuaikan dengan kondisi kita, alias muluk-muluk ya, sehingga akhirnya males deh nanti aja. Nah, ini yang harus kamu pahami. Ternyata membuat resolusi juga harus disesuaikan sama kondisi kita. Contoh nih, kalau kamu pengen bisa bahasa Inggris yang lebih oke lagi, kosakatanya mau lebih banyak lagi, maka kamu harus tahu dengan kesibukan kamu, oke, setiap minggu aku harus bisa 10 kosakata baru. Nah, ini disesuaikan sama kondisi kamu. Jangan sampai misalnya dalam seminggu aku harus bisa 50 kosakata baru. Sementara kamu tahu kamu nggak mungkin melakukan itu. Akhirnya kamulah yang menyabotase diri sendiri untuk bilang, capek lah, udahlah nanti aja deh, ntar aja deh lesnya, besok lagi deh. Tiba-tiba udah Desember 2025 ya kan. Jadi artinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Kita lihat dengan kesibukan kita, kesehatan kita, dan activity kita sehingga kita tahu bahwa resolusi itu bisa dicapai walaupun pelan tapi konsisten dan di akhir tahun bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, tipsnya nih agar resolusi kamu berhasil nih, yang pertama fokus pada resolusi utama, jangan gampang terdistract. Makanya kalau buat resolusi itu sesuatu yang memang kamu yakini dan kamu tahu bisa kamu capai itu. Jadi kamu fokus gitu loh, tujuannya clear. Yang kedua adalah buat langkah-langkahnya. Pengen sehat, tadi saya bilang langkah-langkahnya apa nih, Januari ngapain, Februari ngapain. Jadi semakin kamu buat langkah yang clear, kamu ngerti bagaimana cara mewujudkannya di akhir tahun nanti. Yang ketiga, jangan takut untuk berubah atau memodifikasi resolusi. Contohnya misalnya gini, pengen hidup sehat. Oke, pengen hidup sehatnya kayak apa tapi ya, semakin berjalan nanti kalian pasti ngerti hidup sehat yang kalian mau apa. Nah, selama masih kaitan dengan hidup sehat, dengan resolusi kamu, gak apa-apa kok revisi resolusi kamu supaya apa? Lebih clear dan bisa kamu capai. Yang terakhir adalah jangan takut gagal. Kalau di tengah-tengah tiba-tiba kamu lagi kendor, ya nggak apa-apa, bangkit lagi. Yang pasti jangan sampai ketika kamu gagal, kamu mundur dan kamu nggak ngejalaninnya. Yang terjadi adalah ya resolusi kamu berantakan ya. Yang terpenting adalah buat semuanya, yakini untuk mencapai sebuah mimpi besar itu nggak mudah. Pasti ada perjuangannya. Yang terpenting adalah kamu yakin kamu bisa mengejarnya. Cari teman-teman yang bisa mensupport. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Semoga resolusi kamu di tahun 2025 ini bisa menjadi kenyataan. Semangat ya untuk mengejar resolusi kamu.